Halo, jumpa lagi bersama AV Print, channel yang mengulas tentang cara-cara preparasi printer ya. Pokoknya semua tentang printer. Oke, jangan lupa dukung terus channel AV Print dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Biar AV Print tetap semangat terus untuk membuat konten-konten tutorial tentang printer yang bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama ya. Kali ini saya ada printer Epson L300 atau L300 ini ya. Ini keluhan masuknya katanya pas dinyalakan langsung muter terus itu ya. Dan paper jam. Oke, langsung saja akan saya coba. Akan saya nyalakan dulu printernya ya. Ini saya nyalakan. Dan ini muter terus ya langsung ya. Nah, ini indikator kertasnya nyala. Saya coba lagi ya. Dilihat pergerakannya nanti ya. Ini saya nyalakan. Nih. Nah, ini muter terus ini ya. Dia seperti membaca kertas gitu ya. Kemudian keterangan di komputernya lihat bersama, yaitu paper jam ini ya, paper jam. Dan lampu indikator kertasnya nyala ya. Oke, ini langsung saja kita bongkar ya. Atau kalau enggak kita lihat dulu di sini mungkin ada kemasukan benda atau apa gitu ya yang menghalangi sensor itu ya. Di sini aman, nggak ada apa-apa, nggak ada benda-benda yang terlihat nyangkut di bagian sensor, nggak ada. Dan dari sini juga tak ada apa-apa ya. Oke, langsung saja akan saya bongkar ya. Ini buka baut 4 baut 5 ya. Dari sini juga ya. 2, 3, 4, 5. Di sini. Oh, ini udah nggak ada bautnya ya. Harusnya ada bautnya di sini harusnya ya. Nggak masalah. Nah, tinggal congkel aja ini. Ini. Ya. Oke. Nah, ini permasalahan seperti itu karena membaca kertas itu ya. Karena membaca kertas terus berarti masalahnya itu kemungkinan ada di bagian yang berhubungan dengan roll ya. Jadi karena berhubungan dengan roll itu ada antara di roll dan sensor yang ada di bagian sini biasanya ya. Karena apa? Karena tadi pas dinyalakan itu kan langsung muter terus gitu seperti membaca kertas dan nggak ada kertas yang nyangkut itu kan, keterangannya kan paper jam gitu ya, tapi nggak ada kertasnya yang nyangkut itu ya. Nah, dan lampu indikator kertasnya di sini tuh nyala. Nah, itu biasanya berarti masalahnya itu ada pada bagian sensor ya, sudah pasti ya. Nah, ada di sensor pembaca kertas. Sensor pembaca kertas itu ada di sini.
Jadi bentuknya itu hitam, agak batang panjang itu ya. Ya di sini ya, kelihatan ya. Bentar. Ini ya, sensor ini ya. Nah, sensor yang hitam ini ya. Nah, ini yang tuasnya ini ya. Nah, ini dia terbuka. Ini terbuka ini harusnya kan masuk di sini, kalau normal masuk di bagian ini ya. Masuk di sini harusnya, masuk di sensor itu. Nah, ini karena ini lepas. Nah, ini kan lepas ya. Ini kan lepas ini ya. Harusnya kan masuk gini. Ya harusnya seperti itu ya. Nah, ini masuk di sini. Nah, ini di sini. Dan ini masuk di sini. Nah, ini masuk di sini gini ya. Harusnya gini. Tadi kan begini terus karena tadi kan gini terus nggak masuk di sensor itu, jadi membaca kertas. Ya, karena kalau ada kertas masuk kan, ya otomatis begini. Nah, ini tadi pas kondisi ini lepas, keluar dari ini jalur ini. Dan ini kan jadi gini terus, jadi dia membaca kertas terus itu ya. Biasanya itu disebabkan karena pas ada kertas nyangkut, ditarik kembali ke atas ini. Jadi ini terlepas. Nah, untuk mengantisipasinya, itu kalau ada kertas nyangkut, usahakan nariknya itu dari depan sini ya, kalau bisa ya. Kalau dari depan sini kalau bisa pelan-pelan itu biar nggak sobek ya. Atau kalau memang terpaksa nggak bisa, dari belakang boleh tapi pelan-pelan gitu ya. Dari belakang sini boleh tapi pelan-pelan gitu ya. Nah, ini tadi ini ya masalahnya cuma di sini aja ya, sensor ini lepas aja ya. Nah, ini lepas keluar dari ini ya, nggak masuk sini ya. Sekarang kan saya coba dulu, sebelum saya pasang casing kan saya coba dulu dengan posisi terbuka seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini sudah bisa gerak, dia nggak muter terus juga ya. Nah, jadi ini sudah normal. Itu tadi masalahnya karena itu ya, karena kertas, mungkin pas ada kertas nyangkut, nariknya nggak ditarik dari depan, tapi ditariknya dari belakang sini dengan cara kasar atau terlalu kuat ya. Jadi nanti kalau narik kertas dari di sini aja ya kalau bisa ya, usahakan dari depan sini. Oke. Nah, sekarang ini keterangannya ini udah nggak error lagi ya, udah nggak paper jam lagi. Ini sudah ready ya. Nah, lampunya cuma hijau aja udah. Ini sudah normal ya. Sekarang saya pasang kayaknya kembali, oke. Ini sudah mati ya. Saya matikan dulu ini ya, tunggu bentar sampai mati. Sudah mati. Sekarang pasang casingnya, jadi mudah banget ya. Ini kalau nggak tahu juga panik. Oke. Pokoknya intinya kalau ada apa-apa dengan printer atau masalah dengan printernya jangan panik dulu ya. Banyak itu kejadian karena kepanikan ya. Jadi biasanya karena panik dia bingung mau diapain gitu ya. Bagaimana? Kadang udah bisa nangani, kalau panik dia lupa semua gitu ya.
pasang bautnya kembali ya, karena tadi cuma ada 4, tapi ini akan saya kasih 5 lah, sesuai lah ya. Saya tambah, saya lengkapi bautnya ya. Ini satu saya ambilkan, ada banyak saya kalau stok bautnya mah. Oke, sekarang tinggal coba print ya, tinggal coba buat nyetak ya ini ya. Saya kasih kertas 2 lembar. Ini pertama kan saya coba cek nozzle dulu. Kemudian tes print gambar. Nozzle aman ya, sudah bisa buat nyetak. Intinya sudah bisa buat nyetak ya, karena tadi kerusakannya hanya paper jam, masuk ke sini keterangannya hanya paper jam. Jadi kalau ada masalah lain-lain nanti beda lagi ya. Ini untuk hasil ini memang udah bagus ya, lumayan lah ya. Oke, sudah buatnya tak udah bisa. Untuk hasil ini beda lagi ya. Yang buatnya tak udah bisa, enggak paper. Itulah tadi tutorial tentang cara mengatasi printer Epson L3 yang paper jam, yang lampu indikatornya merah dan penyebabnya ya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya lainnya ya.